teks atau pergerakan tertentu. Tujuan utama computer vision adalah mengubah data visual mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan pengambilan keputusan otomatis. Dalam sektor industri, penerapannya sangat luas seperti inspeksi kualitas produk di pabrik, sistem keamanan berbasis pengenalan wajah, kendaraan tanpa pengemudi, analisis dramatis untuk membantu diagnosis, hingga otomatisasi proses monitoring pada lini produksi. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia, serta mempercepat proses operasional. Dari sisi algoritma, proses kerja computer vision umumnya mengikuti beberapa tahapan terstruktur. Yang pertama adalah tahap akuisisi citra, yaitu pengambilan gambar melalui kamera atau sensor digital. Setelah itu dilakukan pra-pemrosesan untuk meningkatkan kualitas gambar, misalnya dengan mengubah ukuran, mengurangi noise, atau mengonversi ruang warna menggunakan fungsi seperti CV2 color dalam kurung pada library OpenCV. Tahap selanjutnya adalah ekstraksi fitur, yaitu proses mengidentifikasi karakteristik penting dari gambar seperti tepi, tekstur, warna dominan, atau bentuk objek. Fitur-fitur ini kemudian dianalisis pada tahap klasifikasi atau deteksi menggunakan metode tertentu, mulai dari teknik sederhana seperti traceology dan contour detection hingga pendekatan berbasis deep learning seperti convolutional neural network. Tahap akhir adalah interpretasi hasil, di mana sistem menghasilkan output berupa label objek, koordinat bounding box, skor kepercayaan, atau tindakan otomatis sesuai kebutuhan aplikasi. Dengan rangkaian algoritma tersebut, computer vision mampu bekerja secara sistematis dalam mengubah informasi visual menjadi data yang bernilai dan siap digunakan dalam berbagai sistem otomatis di dunia industri. Selanjutnya kita pada percobaan pertama, yaitu plotting gambar ataupun menampilkan gambar. Nah, untuk percobaan yang pertama ini kita langsung run saja ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa langsung melihat. Kita taruh sebelah kanan gambarnya, kemudian ini merupakan programnya. Untuk program yang pertama itu memiliki fondasi utama dalam memahami bagaimana sistem computer vision bekerja pada level paling dasar, yaitu bagaimana cerita digital dimuat dari media penyimpanan ke dalam memori komputer dan direpresentasikan sebagai struktur data numerik. Program diawali pada proses import beberapa library penting seperti CV2 ini yang ada Imread Color, Imread Grayscale, Imread Unchanged. Kemudian pustaka NT pengolahan citra, NumPy sebagai representasi struktur matris dan array multidimensi, serta OS dan SysJS yang berfungsi mengatur manajemen file dan direktori kerja. Tahap ini menunjukkan bahwa pengolahan citra bukan hanya tentang menampilkan gambar, tetapi melibatkan proses sistematis mulai dari pencarian lokasi file, validasi keberadaan file, hingga konversi data biner menjadi matriks angka yang dapat diproses secara matematis. Program juga menyediakan opsi mode pembacaan gambar seperti warna color, kemudian tanpa perubahan, unchecked, di mana setiap mode memiliki konsekuensi terhadap jumlah channel dan struktur array yang terbentuk di memori. Ketika gambar berhasil dibaca menggunakan CV2 Imread, data citra disimpan sebagai objek bertipe NumPy Array. Hal ini menegaskan bahwa setiap gambar sebenarnya adalah kumpulan nilai numerik yang tersusun dalam metode 3 dimensi untuk citra berwarna atau 2 dimensi untuk grayscale. Program kemudian menampilkan informasi teknik seperti dimensi citra, height, width, channel, tipe data pixel, Win8, kemudian nilai minimum dan maksimum intensitas rata-rata kecerahan, hingga total penggunaan memori dalam satuan byte. Penjelasan penting ini memahami konsep resolusi spasial dalam keadaan
melihat hubungan antara representasi numerik dan hasil visual dan hasil tampilan visual, sehingga percobaan ini menjadi landasan konseptual sebelum masuk ke tahap manipulasi dan analisis yang lebih kompleks. Kita buka lagi, ini adalah hasil runningnya. Representasi warna dalam sistem digital, khususnya perbedaan format PGR dan RGB yang sering menjadi sumber kesalahan dalam visualisasi citra. Setelah gambar dibaca menggunakan OpenCV, citra pertama kali ditampilkan menggunakan CV2 ISO. Kemudian terlihat sesuai dengan warna aslinya karena OpenCV menyimpan data dalam format BGR, artinya nilai pertama pada setiap pixel mempresentasikan intensitas biru, diikuti hijau, kemudian merah. Perbedaan ini mungkin terlihat sepele, namun dalam praktiknya sangat krusial ketika citra dipindahkan atau ditampilkan menggunakan library lain seperti Matplotlib yang menggunakan format RGB sebagai standar. Ketika citra ditampilkan di Matplotlib tanpa konversi, warna akan terlihat terbalik karena akan terjadi pertukaran posisi channel merah dan biru. Oleh karena itu dilakukan konversi menggunakan CV2.CVT color. CV2.CVT color ini yaitu gambar asli agar urutan channel sesuai dengan standar RGB. Selain itu, program juga menampilkan citra grayscale dan memvisualisasikan masing-masing channel warna secara terpisah untuk memperlihatkan kontribusi intensitas setiap komponen terhadap pembentukan warna akhir. Dari percobaan ini dapat dipahami bahwa warna pada layar hanyalah hasil kombinasi tiga nilai intensitas yang dihitung dan disusun secara sistematis. Pemahaman ini sangat penting dalam aplikasi seperti pengolahan citra medis. Kita langsung berikan saja. Ini merupakan gambar asli. Next. Ini gambar figure, yaitu perbandingan antara PGR versus RGB dalam Matplotlib. Sebelah kiri adalah salah atau PGR tanpa konversi, warnanya jadi terbalik. Yang
berfokus pada analisis struktur data dan karakteristik matematis dari citra digital. Setelah gambar dimuat, program menampilkan berbagai atribut seperti shape, detail, kemudian size dan naive and page. Nilai shape memberikan informasi mengenai resolusi gambar dan jumlah channel warna, sedangkan D-type menjelaskan tipe data yang digunakan untuk menyimpan intensitas piksel, biasanya Win8 dengan rentang 0 sampai 255. Property size menunjukkan jumlah total elemen dalam array, dan bytes menunjukkan kapasitas memori yang dapat dikonsumsi. Informasi ini sangat penting dalam sistem dengan keterbatasan memori atau dalam aplikasi real-time yang membutuhkan efisiensi yang tinggi. Program juga menampilkan nilai piksel pada koordinat tertentu untuk memperlihatkan bagaimana satu piksel terdiri dari 3 nilai PGR yang saling melengkapi. Perhitungan penggunaan memori dijelaskan secara matematis melalui perkalian resolusi dan jumlah channel dengan ukuran byte per elemen. Selain itu, ditampilkan histogram distribusi intensitas warna untuk memahami tingkat kontras dan pencahayaan citra. Dengan melihat histogram, dapat dianalisis apakah warna cenderung gelap, terang, atau memiliki distribusi intensitas yang merata. Percobaan ini memperkuat pemahaman bahwa data digital merupakan representasi matematis yang dapat dianalisis secara statis. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini yang spesifik luar asli. Ini untuk yang pertama, analisis histogram gambar. Di sini ada histogram per channel, yaitu 0, 1000, 2000 adalah jumlah piksel hingga 8000. Kemudian 0 sampai 250 itu adalah intensitas. Nah, di sini ada grafik warna biru, warna hijau, dan warna merah. Di sini terdapat grafik warna merah naik hingga 2000, kemudian warna hijau lebih dari 3000, dan warna biru hampir ke 4000. Dan ini ada grafiknya dilihat dari gambar asli. Dan hijau itu paling banyak intensitasnya sampai ke atas 8000 jumlah pikselnya. Untuk intensitasnya itu sama, tapi pada jumlah piksel itu banyak warna hijau. Lanjut untuk histogram grayscale. Untuk histogram grayscale itu ada piksel hingga 7000, dimana ketika pada intensitas 100 itu grafik naik, kemudian sedikit turun, naik lagi, kemudian turun, baru naik lagi. Nah, selanjutnya pada kumulatif histogram. Di sini terdapat grafik yang naik perlahan. Pertama dari datar, kemudian naik perlahan, dan naik ke tinggi, dan perlahan lagi, dan hingga puncaknya di 60.000. Next, yaitu ada perbandingan mode pembacaan gambar. Nah, di sini ada 3 perbandingan, yaitu asli dengan ukuran 960, 640, dan 3. Untuk yang grayscale yaitu ukurannya 960 dan 640. Nah, unchanged itu tidak ada perubahan pada ukuran, yaitu tetap 960, 640, dan 3. Next, kita ke konversi warna ya teman-teman. Nah, pada konversi warna ini membahas transformasi ruang warna sebagai langkah penting dalam analisis citra tingkat lanjut. Citra yang awalnya berada dalam format PGR dikonversi ke berbagai color seperti RGB, grayscale, HSV, dan lab. Ya teman-teman, RGB, gray, HSV, lab, dan PGR. Setiap ruang warna memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Grayscale memperlihatkan data menjadi satu channel intensitas sehingga mempercepat proses komputasi. HSV memisahkan informasi warna dari intensitas cahaya sehingga lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan. LAB dirancang agar lebih mendekati persepsi warna manusia. Dalam percobaan ini, HSV digunakan untuk segmentasi warna melalui teknik thresholding
intense. CV.intense. Dengan menentukan batas bawah dan atas nilai UI, saturation, dan value, sistem dapat mengekstrak objek dengan warna tertentu dari latar belakang. Teknik ini sering digunakan dalam sistem tracking objek, robotika, dan otomasi industri. Kita langsung run saja. Nah, di sini ada perbandingan berbagai color space. Yang pertama ada RGB dari BTR, itu warna asli, dan grayscale, ya warnanya itu jadi lebih ke abu-abuan, silver gitu. Kemudian di ASV yaitu tampilan langsung, yang dimana di sini dominan warna hijau, biru, merah, dan ungu. Kemudian ada warna hue dengan intensitas dari 0 sampai 179. Tertampil warna oranye, ungu, dan biru. Ada warna saturation dari 0 hingga 255, dia mirip untuk saturation 0 hingga 255 itu warnanya putih dan hitam. Untuk value dengan nilai 0 hingga 255 itu mirip dengan grayscale, tetapi pada value itu tampak lebih terang dibandingkan warna grayscale. Oke, next. Nah, ini merupakan gambaran dari variasi hue 0 hingga 179, visual variasi saturation 0 hingga 255, variasi value 0 hingga 255. Dimana pada variasi hue terdapat perbedaan warna yang sangat signifikan, yaitu ada warna merah, kuning, hijau, toska, biru, pink, dan kembali merah lagi. Yang dimana gradasi itu sangat mencolok dan tidak halus dibandingkan variasi saturation dan variasi value, yang dimana dari putih menuju ke warna biru toska itu terdapat pencampuran warna dan tidak sangat berbeda. Dan pada variasi value itu dari hitam menuju ke toska itu secara halus. Oke, nah di sini ada deteksi warna dengan HSV thresholding. Nah, untuk gambar asli untuk hasil deteksi merah itu ada warna putih. Untuk gambar max merah itu warnanya kelihatan cuma warna putih, dan itu siluet pada wajah, telinga, hidung, dan mulut saja. Untuk baju tidak ada hasil deteksi. Untuk deteksi warna merahnya ya sama juga, hanya wajah. Untuk warna hijau dia tidak ada max hijau dan hasil deteksi hijau. Max biru juga tidak ada, dan hasil deteksi biru juga tidak ada. Oke, selanjutnya ada perbandingan metode konversi grayscale. Nah, untuk yang gambar pertama itu gambar asli ya teman-teman. Kemudian ada luminosity method. Ya, di sini warnanya mirip-mirip semua ya teman-teman, karena kita akan konversi grayscale. Untuk ini ada 5 hasil akhir atau outputnya dari
YX, sorry, dengan format YX. Di sini ada YX, sehingga baris mewakili tinggi dan kolom mewakili lebar. Dengan mengakses pixel tertentu, pengguna dapat melihat nilai numerik yang membentuk warna pada titik tersebut. Program juga memperkenalkan konsep Region of Interest atau ROI yang memungkinkan pengambilan sebagian area gambar untuk dianalisis, disalin, atau dimodifikasi tanpa mempengaruhi area lainnya. Selain akses langsung, dilakukan berbagai operasi aritmatika seperti peningkatan brightness, penyesuaian kontras, serta pembuatan efek negatif. Operasi ini dilakukan dengan prinsip matematika dasar seperti penjumlahan dan perkalian, namun tetap memperhatikan batas nilai agar tidak terjadi overflow. Program juga mendemonstrasikan teknik blending dua gambar menggunakan metode pembobotan untuk menghasilkan efek transisi visual. Kita langsungkan. Oke, nah ini yaitu yang tadi Region of Interest. Nah, untuk yang gambar paling kiri itu gambar asli, yang tengah itu Region of Interest ditandai dengan koordinat 50,50 hingga 150,150, dari mana itu ada kita memilih
Hal ini penting agar pengguna tidak salah dalam menentukan posisi anotasi. Percobaan ini menunjukkan bagaimana OpenCV tidak hanya digunakan untuk analisis citra, tetapi juga untuk membuat anotasi dan tampilan visual informatif. Nah, ini program kita sudah tani teman-teman. Di sini yang pertama yaitu ada penggambar garis. Nah, di sini ada beberapa garis, ada garis horizontal, diagonal, vertikal, line A dan line B, yaitu dengan panjang berbeda. Di sini juga ada ketebalan dari sebuah garis, di mana ini ada 1 pixel, 2 pixel, 4 pixel, dan 8 pixel. Oke, lanjut. Nah, di sini itu menggambar sebuah kotak atau persegi panjang. Di sini outline merupakan garis tepi, itu warna biru. Fillet itu adalah tengahnya dari persegi itu. Kemudian ini small, medium, large itu adalah sebuah ukurannya. Ini persegi panjang. Nah, ini kotaknya itu ya teman-teman, dengan ukuran 100 kali 100. Nah, ini juga ada ketebalan dari persegi panjang tersebut. Ada T sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan 4, dan T sama dengan 8. Oke, next. Nah, di sini adalah menggambar lingkaran. Sama seperti yang persegi tadi. Ini outline, garis tepi, fillet ini garis bidang yang tengah, dan ini adalah konsentrik warna toska, merah, hijau, dan biru. Dan ini warna target dan merah, putih, dan biru. Nah, di sini juga ada ukuran dari sebuah lingkaran, yaitu ada R sama dengan 15, R sama dengan 30, R sama dengan 45, dan R sama dengan 80. 60, sorry. Next, nah di sini ada menulis teks. Nah, di sini ada Hello OpenCV. Font simplex seperti ini, brightness-nya seperti ini, kemudian font plain seperti ini hasilnya, font duplex seperti ini hasilnya, dan font kompleks seperti ini hasilnya. Nah, ini juga ada ukuran-ukurannya teman-teman, scale 0,5, scale 1, scale 1,5, dan scale 2.0. Ini juga ada CV version 2024. Oke, sudah. Kita lanjut ke yang 6B. Untuk 6B sendiri, pada bagian ini merupakan program lanjutan dari 6A tadi ya teman-teman, dimana ini dikembangkan dengan modular, dimana setiap bentuk memiliki fungsi tersendiri selain bentuk dasar. Ditambahkan elips dengan sudut rotasi serta poligon dengan jumlah titik variatif. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana OpenCV mampu membangun bentuk kompleks hanya dengan memanfaatkan kumpulan titik koordinat. Bagian aplikatif adalah simulasi anotasi dalam sistem deteksi objek, di mana gambar bounding box lengkap dengan label dan nilai confidence. Ukuran background text disesuaikan secara dinamis agar tampilan lebih profesional. Visualisasi hasil dalam bentuk grid memperlihatkan perbandingan setiap variasi bentuk. Oke, langsung next saja. Nah, ini teman-teman, 6B itu merupakan gabungan dari hasil run di 6A tadi. Nah, di sini tadi kan yang pertama ada garis civilian dengan judul demo menggambar shape dan teks dengan OpenCV. Yang kedua itu menggambar persegi atau kotak. Ketiga itu gambar lingkaran. Keempat
tercitra dalam berbagai format file dengan karakteristik kompresi yang berbeda. Program menggunakan CV2 Imoride untuk menyimpan gambar dalam format seperti JPEG, PNG, BMP, TIFF, dan WebP. Dijelaskan bahwa JPEG menggunakan kompresi lossy yang mengurangi ukuran file dengan sedikit penurunan kualitas, sedangkan PNG menggunakan kompresi. Yang memperlihatkan detail gambar sepenuhnya. Selain gambar statis, juga mendemonstrasikan pembuatan video menggunakan CV2 Video Writer dengan pengaturan codec, resolusi, dan frame rate. Proses ini menunjukkan bagaimana rangkaian frame dapat digabungkan menjadi media video yang utuh. Perbandingan ukuran file antar format membantu memahami trade-off antara kualitas dan efisiensi penyimpanan. Percobaan ini menutup klien praktikum dengan pemahaman lengkap. Oke, langsung kita run saja ya teman-teman. Ini merupakan demonstrasi gambar dengan transparansi RGBA. Nah, di sini ada RGB saja, yaitu warna biru dan lingkaran putih di tengah. Dan apa channel, yaitu hitam sama dengan transparan, putih sama dengan opaque atau tebal. Kemudian hasil composite dengan checkboard background. Ini backgroundnya seperti papan catur, dan di sebelah kiri itu putih dan sebelah kanan itu yang tebal. Oke, next. Nah, di sini ada perbandingan format file gambar yang akan keluar. Nah, di sini ada urutan-urutannya, ada blok dalamnya. JPEG 10 dengan kapasitas atau memori yang terpakai 13,3 KB, JPEG dengan 50 itu 27,7 KB, JPEG 100 18,8 KB, PNG itu 390 KB, PNG yang 0 itu 1803,9 KB, dan BMP itu 1800,1. Nah, perbandingan format gambar BMP atau bitmap tidak terkompresi, ukuran besar, cocok untuk data mentah dan debugging. Untuk PNG, Portable Network Graphic itu yaitu lossless kompresi, mendukung transparansi, dan cocok untuk screenshot, grafik, dan logo. Dan JPEG Joint Photographic Export Group, lossy compression juga, ukurannya kecil, cocok untuk foto, web, dan storage. TIFF Texted Image File Format, mendukung berbagai kompresi metadata lengkap, cocok untuk profesional dan printing. WebP Modern Format Google, lossy dan lossless, cocok untuk web dan mobile. Nah, oke, setelah ini kita lanjut ke project kelompok. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas proyekan dari hasil kerja kelompok, yaitu di sini ada program sistem kehadiran atau attendance. Nah, di mana di sini file atau program ini itu merupakan gabungan-gabungan dari percobaan 1 hingga 8 yang sebelumnya sudah kita simulasikan atau kita running. Nah, fitur utamanya di sini yaitu ada yang pertama load gambar,
dari JPG itu dari percobaan pertama, preview gambar di pop-up itu pada percobaan kedua, analisis properti gambar lengkap percobaan ketiga, konversi warna dan histogram percobaan keempat, resize, crop, brightness, kontras itu pada percobaan kelima, annotation, timestamp, border, watermark itu percobaan ke-6, save output terorganisir per tanggal itu adalah percobaan ke-7. Kemudian juga di sini ada fitur bonus yaitu GUI 3 enter plus 5, webcam capture time plus 3, how to detect orientasi kartu, histogram equalization otomatis, batch processing, export PDF. Dan di sini juga ada fungsi-fungsi import CV2, import NAMPI, ASNP, import OS, SCS, IO, bikin take inter, TK enter, import TTK, file dialog, message box, scroll text, from datetime, import datetime, dan sebagainya. Dan ini merupakan program yang kami gunakan. Oke, langsung saja kita run untuk melihat simulasinya. Oh, ternyata sudah saya run tadi. Nah, ini merupakan tampilan dari output program yang sudah kami buat. Di sini terdapat ada buka file, capture webcam, gunakan sampel, original itu nanti gambar yang awal kita lampirkan atau kita ambil, dan proses itu adalah ketika sudah kita edit. Nah, di sini juga ada prosesnya, ada brightness dan kontras. Di sini juga ada metode resize, ada pilihannya juga, ada area, linear, kubik, dan lancos. Nah, proses gambar itu ketika sudah kita input gambar original atau gambar yang pertama yang akan kita edit brightness maupun kontrasnya. Nah, batch processing ini hasilnya itu mau kita kemanakan, kita bisa buat collage atau export PDF juga bisa, atau buka folder output yang ada di file manager kita. Oke, kita langsung buka capture webcam saja. Nah, ini juga langsung ada log aktivitas ya, ada riwayat ini di log aktivitas 11.33.54 membuka webcam. Ini memang sedikit lama. Nah, oke, ini webcam sudah terbuka ya teman-teman. Kita bisa langsung menggunakan KTM saja. Kita coba menggunakan KTM, posisikan kartu dalam kotak. Tidak perlu di tengah-tengahnya persis, yang penting banyak bagian kartu yang masuk di dalam kotak. Nah, ini untuk kita mengambil gambar menggunakan spasi, dan untuk membatalkan kamera kita menggunakan escape. Kita spasi. Nah, ini merupakan hasil gambar asli yang kita gunakan terdapat KTM saya sendiri, resolusi. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, ini original dan ini proses, karena kita belum proses jadi tidak ada gambar yang muncul. Nah, di sini juga ada brightness yang tadi kita omongkan di awal. Saya omongkan di awal itu. Nah, ini brightness misal kita naikkan ke 56, kita kontrasnya naikkan jadi 1.25. Kita pakai normal aja, kita pakai area biasa, kita langsung proses saja. Nah, di log aktivitas langsung muncul kalimat memproses kartu, dan langsung seketika kartu terproses berubah sesuai dengan keinginan kita, dengan keterangan tadi brightness-nya 56 dan kontrasnya 1.25. Di sini juga ada terdapat waktu pada gambar yang sudah diproses, terdapat waktu, terus kemudian hari, tanggal, dan bulan. Nah, ini yang original.
Dan di sini ukurannya itu 640 kali 480 pixel. Oke. Di sini juga ada properti gambar alias rincian-rincian yang terdapat pada gambar, yaitu ada dimensi, channel, tipe data, total pixel, ukuran memori, orientasi, aspek rasio, kemudian statistik pixelnya min maxnya berapa, rata-rata berapa, standar deviasinya berapa. Kemudian per channelnya juga ada blue min 167,3, standarnya 59,5, dan ada green dan red. Nah, ini kita langsung coba ke ekspor PDF saja. Nah, ini kita lagi proses buat ekspor PDF. Nah, ini jika sudah ada tulisan PDF sudah disusun, maka gambar kita sudah dalam bentuk PDF. Kita juga bisa buka folder output. Nah, ini kita buka yang collect. Nih, Smart Aten, sistem pencatat kehadiran digital, laporan 2 Maret 2026, jumlah kartu 1. Ntar ada teman-teman, ini agak sedikit nge-lag. Oke, ini hasil dari yang bentuk apa tadi namanya, yang open pada buka folder output. Ternyata ini masuknya ke Adobe dan ini adalah hasilnya.